Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada kesempatan kali ini, saya Michael Marcelino dari program studi Sastra Prancis, Angkatan 2024, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang cerita atau narasi dari manusia dalam cengkraman algoritma. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya akan sedikit kasih refleksi lah tentang manusia dalam cengkraman algoritma ini. Jadi, setiap hari hampir semua orang memulai aktivitasnya dengan satu gerakan sederhana. Membuka ponsel, bahkan sebelum berbicara dengan keluarga, sebelum melihat kondisi di luar rumah, dan kita terlebih dahulu memasuki dunia digital. Tanpa disadari, layar ponsel telah menjadi pintu pertama menuju kehidupan kita. Saat membuka aplikasi, kita melihat deretan video, berita, rekomendasi, dan konten yang seolah-olah kebetulan sesuai dengan apa yang sedang kita pikirkan atau rasakan. Dalam kondisi sedih, muncul video motivasi. Dan ketika kita sedang senang, muncul hiburan ringan. Saat sedang galau, tiba-tiba muncul konten tentang hubungan. Jadi, pada titik inilah, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, apakah semua itu benar-benar kebetulan? Tentu saja, jawabannya tidak. Di balik layar kecil itu bekerja sebuah sistem yang sangat cerdas yang bernama algoritma. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan seperti apakah algoritma itu dan apakah algoritma itu. Oke. Algoritma itu bukan makhluk hidup, bukan pula kesadaran buatan yang penuh emosi. Algoritma hanyalah serangkaian instruksi matematis yang dirancang untuk memahami kebiasaan manusia. Namun, kemampuan algoritma membaca pola membuatnya seolah-olah tahu diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Algoritma mencatat yang kita klik, apa yang kita berhentikan selama beberapa detik, konten apa yang membuat kita tersenyum, berhenti, berita apa yang membuat kita marah, dan akun seperti apa yang kita ikuti. Dari data inilah, algoritma membangun peta perilaku yang kemudian digunakan untuk memprediksi tindakan yang berikutnya. Dengan kata lain, algoritma tidak hanya menampilkan apa yang kita lihat, tetapi membentuk apa yang akhirnya kita inginkan. Jadi tanpa kita sadari, ya algoritma ini juga bisa membaca isi hati kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal keterkaitan antara ekonomi dan algoritma. Ya, seperti kita adalah produknya. Kita hidup dalam apa yang disebut para peneliti sebagai attention economy. Di era ini, perhatian manusia adalah komoditas paling berharga. Semakin lama seseorang menggunakan media sosial, semakin besar keuntungan bagi perusahaan teknologi. Karena itulah, aplikasi dirancang bukan hanya agar nyaman, tetapi juga agar sulit ditinggalkan. Fitur-fitur seperti scroll tanpa akhir, notifikasi berwarna merah, rekomendasi otomatis, algoritma personalisasi dibuat untuk satu tujuan, menjaga kita tetap tertuju pada layar. Jadi, ketika seseorang merasa nyaman, ketagihan, ataupun emosional, jadi algoritma ini berhasil nih bikin kita tuh jadi betah.
Sebab semakin lama kita bertahan, semakin banyak data yang dikumpulkan dan semakin besar potensi keuntungan bagi suatu perusahaan. Jadi, kita merasa sebagai pengguna, padahal dalam sistem ekonomi digital, kita adalah produknya. Oke, saya juga udah sedikit riset tentang kasus-kasus di dunia nyata tentang algoritma inilah. Jadi, berdasarkan Cambridge Analytica, pada tahun 2018, di dunia dikejutkan oleh skandal Cambridge Analytica. Jadi, Cambridge Analytica ini adalah sebuah perusahaan yang suka mengumpulkan data gitu loh. Jadi, pada saat itu, perusahaan ini mengumpulkan jutaan data pengguna tanpa izin. Pengguna apa? Pengguna Facebook tanpa izin. Data tersebut dianalisis untuk memetakan kepribadian, ketakutan, kemarahan, dan kecenderungan politik seseorang. Setelah itu, pengguna diberi serangan konten yang disesuaikan dengan kondisi psikologis mereka. Ada yang diberi konten menakut-nakuti, ada yang diberi propaganda, dan ada yang diberi informasi palsu yang dirancang khusus untuk mempengaruhi keputusan mereka di pemilu. Wah, udah masuk ke ranah politik ya guys. Jadi, yang lebih ngerikan lagi, semua itu dilakukan tanpa disadari oleh para korbannya itu sendiri. Wah, ngeri. Inilah ketakutan algoritma ketika digunakan dalam skala besar. Ia tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi mengubah arah politik sebuah negara. Jadi tidak sedikit orang yang merasakan stres, cemas, atau merasa tidak cukup baik setelah melihat-lihat media sosial. Konten yang muncul seringkali membuat seseorang membandingkan diri dengan orang lain. Kehidupan yang lebih bahagia, tubuh yang lebih ideal, karir yang lebih maju. Padahal banyak dari konten itu hanyalah sebuah ilusi visual atau hasil editing, pencahayaan, dan sekedar potongan terbaik dari hidup seseorang. Namun, algoritma tidak peduli apakah konten itu sehat secara emosional. Algoritma hanya peduli apakah pengguna akun terus melihatnya. Ketika seseorang sedang stres, algoritma sering menampilkan konten yang memperkuat emosi tersebut. Konten sedih, konten melankolis, atau curahan hati seseorang siapa. Seolah-olah algoritma memahami perasaan manusia. Padahal sebenarnya ia hanya pembaca pola perilaku dari data yang kita tinggalkan. Seringkali ketika kita scroll TikTok, itu kan pasti bakal ada data yang muncul. Ketika kita riset atau cari apapun itu di media sosial, itu juga pasti bakal kedetek dan akhirnya muncul lah algoritma itu. Jadi pada akhirnya, media sosial bisa menjadi tempat yang memperdalam rasa cemas dan kelelahan mental, bukan menguranginya. Dan di sini saya juga ada sedikit pembahasan tentang filter bubble dan echo chamber. Satu efek paling berbahaya dari algoritma adalah pembentukan gelembung informasi atau filter bubble. Ini adalah situasi ketika seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya saja. Jika seseorang menyukai satu jenis konten politik, algoritma akan menampilkan konten politik yang sama berulang-ulang sampai orang tersebut yakin bahwa semua orang sememikiran dengannya, padahal dunia nyata tidak sesederhana itu. Dari filter bubble muncul fenomena lain, yaitu echo chamber. Tempat seseorang hanya mendengar suara-suara yang mendukung pandangannya sendiri. Suara lain yang berbeda tidak pernah muncul dalam timeline. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin terpecah, mudah terprovokasi, dan sulit berdialog. Algoritma tidak hanya membentuk apa yang kita lihat, tetapi membentuk keyakinan dan dunia yang kita percayai. Dan saya juga akan membahas sedikit tentang identitas digital yang dibentuk sama algoritma ini, guys. Dalam jangka panjang, algoritma tidak hanya mempengaruhi pilihan kita. Ia perlahan membentuk identitas digital kita. Seseorang yang bisa merasa bahwa dirinya harus. Seperti apa yang algoritma anggap ia sukai. Profil media sosial menjadi representasi kehidupan yang harus selalu terlihat baik.
menarik, dan sempurna. Identitas digital ini sering kali tidak benar-benar sesuai dengan realitas. Namun, tekanan untuk terlihat ideal membuat seseorang mudah kehilangan jati dirinya. Dan pada akhirnya, banyak orang yang bertanya-tanya, apakah kita masih diri kita sendiri, atau kita hanya mengikuti peran yang dibentuk oleh algoritma ini? Itu masih bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait algoritma itu, guys. Dan di sini kita juga akan membahas bagaimana mengatasi cengkraman algoritma itu. Oke, menghadapi kekuatan algoritma bukan berarti kita harus menjauhi teknologinya. Yang dibutuhkan adalah kesadaran digital. Apa dan bagaimana caranya? Ada beberapa langkah penting menurut saya, yaitu 1. Mengkonsumsi konten secara sadar, bukan otomatis. Berhenti sejenak sebelum klik apapun itu. Terus yang kedua, mengatur ulang preferensi media sosial, cari konten edukatif, ilmiah, dan inspiratif. Terus yang ketiga, mengurangi konsumsi konten emosional, karena algoritma sangat menyukai konten yang memicu kemarahan atau kesedihan. Jadi bisa dipahami, guys ya. Dan yang keempat, membatasi waktu layar Anda. Jadi ketika kita sadar bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan. Jadi kita harus membatasi waktu layar kita ketika kita emang lagi scrolling, kita lagi riset-riset sesuatu di media sosial, kita lagi coba buat cari-cari hal-hal yang menarik atau lucu, itu kita batasin penggunaan layarnya, guys. Terus yang kelima, menerapkan literasi digital dengan memverifikasi informasi, mengenali hoaks, dan memahami cara kerja algoritma itu sendiri. Dan yang terakhir, tidak membawa identitas digital ke dunia nyata. Karena validasi diri tidak boleh bergantung pada likes dan view. Dan dengan cara ini, kita dapat mengambil kendali-kendali yang seolah telah hilang kepada algoritma. Dan mungkin itu sekian dari saya, pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang cerita dan narasi manusia dalam cengkraman algoritma ini. Mungkin penutup dari saya, algoritma mungkin mampu menghitung ribuan data dalam hitungan detik. Ia bisa memprediksi perilaku, mempengaruhi emosi, dan mengarahkan keputusan manusia. Namun ada satu hal yang tidak dimiliki algoritma: kesadaran, niat, dan nilai moral. Selama manusia memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami etika digital, teknologi akan tetap menjadi alat bantuan buat kita. Bukan tuan tapi. Sekian dari saya. Terima kasih.